Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman. Jadi, waduh ya, hari ini benar-benar roller coaster banget ya, dibanting coy. Ya, jadi nggak pakai ampun, udah drop. Saya tuh dikit langsung dibanting lagi guys ya. Jadi terakhir kali saya bahas untuk si Bitcoin itu kemarin tentunya. Dan sekitar 2 hari yang lalu ya, ini juga menjawab pertanyaan. Ada juga yang nanyain kan kemarin itu kalau misalkan dia reject beberapa kali, ada nggak sih pattern yang lumayan lah istilahnya punya kemiripan gitu ya. Dan ini sempat saya share sekitar 2 hari yang lalu tentang kemiripan sebuah pattern. Kalau misalkan kita lihat ya, si Bitcoinnya udah beberapa kali reject di area $25.000. So ya udah lanjut aja, hari ini gue bakalan ngebahas lagi untuk analisa Bitcoin. Jadi mungkin untuk besok pastinya gue bakal upload Bitcoin lagi, kemudian bakalan ngebahas untuk si BNB dan juga Ethereum. Ya, kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bawah video ini, oke? Next, ya ini jadi sebelum saya bahas seperti biasa untuk USDT dominance secara time frame 4 jam, saya akan bahas dulu untuk indeks dolar ya, ini di DXY ya, teman-teman, atau DXY ya. Ini kan pasti against ya, biasanya lah ya, biasanya memang ini against Bitcoin gitu pergerakan. Kalau misalkan dia mengalami penguatan, ya Bitcoinnya kemungkinan besar akan tertekan ya. Ini mirip-mirip dengan USDT dominance gitu, kurang lebihnya gitulah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang ini kan terakhir kali dia ini mantul dari range price area sini teman-teman ya. Ini di EMA 3455 garis warna kuning dan biru ini dia mampu mengalami pemantulan seperti sebelumnya. Ini menjadi support yang benar-benar istilahnya bekerja dengan baik sekali terhadap si DXY ini teman-teman ya. Dan sekarang ini secara daily time frame aja, kalau misalkan kita perhatikan dia ini kan lagi mengalami pemantulan ya, naik ya. Untuk resisten terdekatnya itu di area sekitaran ini, tentunya akan saya tandain dengan rectangle aja. Nah, di sekitar area sini ya, menjadi area resisten yang kuat. Itu adalah highest terakhir dia itu di sekitaran 108,6 sampai 109,36. Jadi ini adalah resisten kuatnya dia, teman-teman, adalah highestnya terakhir dia gitu ya. Let's say kalau misalkan dia masih melanjutkan penguatannya, at least dia ngetes ke kisaran highest terakhir dia di sekitaran ini, berarti kan kurang lebih masih mengalami kenaikan ya, sebentar kita ukur ya, kisaran 1% lah ya, kurang lebih kisaran 1% dari price sekarang ini atau level sekarang ini, kurang lebih masih mengalami kenaikan 1%. Ngetes ke kisaran situ, maka untuk si Bitcoinnya masih bisa aja untuk kembali tertekan gitu ya. Jadi bisa perhatikan terlebih dahulu untuk next target resistennya pada dolar index ini. Jadi untuk skenario-nya gimana kalau misalkan kita pengen si Bitcoin itu mantul gitu ya dari supportnya kurang lebih yang sekarang lagi di testing ya, at least kalau misalkan si dolar indeks ini mantul gitu di kisaran sini, dia kena reject. Jadi potensi ya harapannya terbentuk yang namanya double top, ini top 1 and then ini potentially top kedua. Ya, jadi ketika dia mengalami penguatan ke sini, harapannya dia kena reject dan konfirmasi untuk double top dengan area neckline palingan yang benar-benar perlu diperhatikan itu di sekitaran area sini. Dan di sekitar area sini yang sebelumnya ini akan saya coba ganti warnanya ya, biar lebih enak teman-teman, di box warna hijau aja. Sebelumnya kita bisa lihat di sini berperan untuk menjadi area resisten, support, and then support, dan potentially support sekaligus neckline kalau misalkan ini double top gitu ya. Jadi di box warna hijau ini potentially supportnya atau neckline-nya itu di sekitaran 104,6 sampai 105,47. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya, yang benar-benar perlu diperhatikan kalau skenario yang mungkin buat teman-teman yang pengen dong Bitcoin itu mantul gitu ya. Koreksinya udahan terus Bitcoinnya mantul ya. Kita lihat juga salah satu faktornya itu dari dolar index ini. Jadi kalau misalkan dia benar-benar reject kemudian potentially double top, dan ini dia baru testing nih teman-teman, jangan terlalu istilahnya euforia dulu. Kalau misalkan dia testing di area sini, dia glosor lagi ya, kemudian melanjutkan penurunannya, nah itu baru benar-benar kita bisa bilang double topnya itu aktif gitu ya. Dan next target mungkin bisa diperhatikan untuk area support kalau misalkan, ataupun targetnya ya, ini akan saya ukur aja. Kalau misalkan secara pattern, coba akan saya copy aja, dan ketika memang dia breakdown ya kurang lebih ke kisaran 100,5 ya. Kalau misalkan saya boleh tandain di sekitaran area situ nih targetnya, dan ya nih
kurang lebih masuk ke area sini dengan zona akan saya warnai dengan warna ungu aja. Ya, jadi ini potential targetnya sebelumnya ini berfungsi juga untuk menjadi area resistance and then support dari pergerakan sebelumnya. Ini di sekitaran 100,5 sampai 101, untuk dolar indeksnya. Jadi palingan ini dulu aja yang diperhatikan ya untuk istilahnya skenario kalau misalkan teman-teman sekalian pengen yang namanya Bitcoin itu mantul ya, kemudian pengennya kan berharap yang kebalikannya kan pada dolar indeks ini ya, maybe sedikit naik lagi dia kemudian kena reject dan potensi untuk terbentuk yang namanya double top. Ya ingat ini potensi loh ya, jangan kalian kira wah ini udah pasti soar ininya, wah Bitcoin bakalan rally kenceng terbang kenceng, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi ini potensi yang sebenarnya mungkin banyak dari teman inginkan kalau misalkan pengen si Bitcoinnya itu lanjut mantul dan lain sebagainya, dan ini adalah skenario yang perlu dilihat pada dolar indeks ini. Itu ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Next, ini untuk USD dominance secara time frame 4 jam ya. Jadi kalau misalkan pun di sini akan saya menggunakan bantuan KKV dari swing high-nya dia ke swing low terakhirnya dia di sini. So, kita mendapati beberapa gold ratio ataupun target kenaikannya. Jadi di sini dia kan terakhir kali ini udah drop, kemudian mantul, pullback lagi di box warna merah. Box merah ini sebelumnya kan menjadi resistant and then potentially support. Di situ dibantu juga dengan EMA 34 dan 55 nih, garis warna biru dan kuning. And then di sini mengalami pemantulan. Nah, untuk area resistance next target ini kan di box warna ataupun di kotak warna biru nih. Ya, sebelumnya kan berfungsi juga untuk menjadi area support and then resistance dari pergerakan sebelumnya. Dan di situ precisely juga ada retracement 2,4 atau di sekitaran 6,28%. Dari area situ dia sempat istilahnya tertahan sebentar, kemudian langsung cus boom gitu loh ya, nggak banyak omong lagi, langsung boom. Dan di box warna orange ini juga mampu di break gitu ya, tanpa basa-basi di break juga. Sebelumnya berfungsi juga untuk menjadi area support, resistance and then resistance ini mampu dibablas juga nih tanpa kendala ya sama si USD dominance secara time frame 4 jam. Dan ya, jadi ini precisely dia sekarang ini lagi ngetes di box warna hijau ya, dan di situ juga ada retracement 4 nih ya di kisaran area 6,6%, dan di situ dia lagi struggling nih teman-teman. Plus juga dari setara RSI-nya USDT dominance time frame 4 jam nih, kita bisa ataupun saya segedein dikit ya, dia sudah masuk extremely overbought. Jadi memang kita bisa lihat ini penguatannya udah signifikan sekali ya, kemudian dari RSI-nya juga extremely overbought gitu ya. Jadi memang adanya potensi untuk dia setidaknya pullback dulu atau koreksi terlebih dulu. Ya, dia sekarang kan kepentok di ataupun Fibo 4-nya gitu ya. Kemudian ini juga area resistannya di box warna hijau ini. Ya, kemudian juga dari RSI kita lihat dari time frame 4 jam. So, kalau misalkan kita lihat dari potensi pullback ya ke kisaran berapa, kita bisa menggunakan kembali bantuan kaki Fibo dari swing low terakhir kali dia pullback ke highs-nya dia terakhir gitu. Let's say ini adalah highs-nya dia gitu ya, kurang lebihnya. Maka kita bisa pakai untuk beberapa golden ratio ini, mungkin tambahin 0,2 aja ya. Jadi memang untuk potensi dia dropnya atau koreksinya dibilang ya, di sini adanya confluence juga of support gitu ya. Di box warna orange ini ya, sebelumnya menjadi resisten, di flip menjadi support, dan di situ dia ini berada di antara retracement 0,3 sampai 0,2. Jadi memang di sekitar 6,4% itu adalah potentially support terdekatnya. Ya, kalau misalkan let's say ini adalah highs-nya dia, maka dia kemungkinan besar bisa terkoreksi ke sini dulu gitu ya. Ngetes dulu, kalau misalkan koreksinya ataupun testingnya di sini berhasil untuk bisa melanjutkan penguatan, yang itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai gitu ya. Dan mungkin kalau terjauhnya untuk melanjutkan penguatan kita bisa menggunakan di box zona biru ini ya, di sini di antara retracement 0,6 sampai 0,5 itu di sekitar 6,24 sampai 6,3%. So, kalau misalkan next target itu di kisaran berapa di box ini, boxnya akan saya ganti biar nggak pusing. Warna ungu aja ya teman-teman, sebelumnya kan nggak ada warna ungu kan di sini. Nah ini ya, kita bisa lihat terakhir kali ini strong support, strong resistance, and then strong resistance juga ya, ini di sekitaran 7% sampai 7,12%, sekitar range areas itu yang menjadi next target. Kalau misalkan let's say dia cuman koreksi kecil gitu ya, terus melanjutkan penguatannya, mampu break dari box warna hijau ini, yang next target di sekitaran box warna ungu ini. Ya, jadi palingan itu dulu aja beberapa area yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. So, next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi ini pembahasan saya beberapa video yang lalu gitu ya, udah sering saya bahas. Jadi memang di box warna putih ini adalah area krusial kalau misalkan let's say kita pengen ya, atau mungkin ada teman-teman yang pengen Bitcoin itu masih lanjutin penguatan ya untuk jangka pendek,
mungkin lanjut lagi ke 25.000 sampai 26.000 dolar, itu di sekitaran 23.200-an sampai 23.500-an dolar ya di box warna putih ini. Cuman sayangnya dia gagal maintain di situ karena adanya conference of support di sini juga. Dia cuman tertahan sebentar ya sideways, bentar kemudian langsung dibablas dengan bar red candle ini. Secara daily ini benar-benar nggak ada ampun guys, gila ini satu candle panjang banget ya. Jadi ini kejadiannya mirip seperti yang ini kurang lebih nih ya, mirip kejadian seperti yang ini mungkin akan saya hapus dulu aja ya areanya dan biar lebih jelas. Nah di sini ya, nah ketika dia breakdown dari sini, ini kan next target nih, next support kan, itu di sekitaran 22.400 sampai 22.700 dolar. Di situ juga dibablas juga guys ya, walaupun tadi sempat tertahan sebentar, lanjut langsung dibanting lagi sampai ke next target di box warna orange ini di sekitar 21.500 sampai 21.800 dolar. Di situ sekarang ini posisinya lagi di testing secara daily time frame ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan ini akan saya hapus dulu ya, kejadiannya itu mirip-mirip ya. Ini akan ya, ini biarin dulu ya. Ini kejadiannya itu sama dengan yang seperti yang di sini nih teman-teman, di bagian ini maksud saya ya. Di sini dia koreksinya ya bikin tail candle panjang ya, berangsur-angsur pelan-pelan langsung boom turun ya. Kemudian dia lanjut naik juga signifikan ya. Bisa aja hal seperti ini kejadian gitu. Ini perlahan turun ya, dia bikin tail candle panjang, kemudian boom dibanting, dan ya maybe nggak lama lagi dia bisa aja mengalami penguatan seperti skenario sebelumnya. Ya bisa aja teman-teman, bukanlah nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dari area sini juga dibablas gitu secara daily time frame, palingan kita bisa menggunakan kembali untuk trendline support ini ya nih. Yang sebelumnya ini mampu menjadi trendline support pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Walaupun dia sempat fake out gitu ya, beberapa kali bikin jarum ke bawah, cuman at least dia bisa mantul lagi dari trendline garis warna kuning bawah ini. So ini mungkin kalau misalkan dia perlahan gitu ya turunnya kembali, ini di sekitar 20.600 20.700 dolar. Dan plus juga ya di kisaran area sini yang tadi sudah saya tandain, kalau misalkan kita tarik menggunakan rectangle aja ya di sekitar 20.600-an dolar, 20.700-an dolar. Nah, di sini ya terakhir kali ini mungkin akan saya pendekin aja ya dan akan saya zoom. Nah, ya di kisaran sini sebelumnya mendapati reaksi yang signifikan nih. Ya ketika dia ada penguatan ya impulsif, kemudian dia retest dulu di sini, ya pullback dikit, lanjut ngepump. Kemudian di sini ya drop, di sini juga adanya reaksi yang sangat signifikan. Dan ya kalau misalkan memang let's say dia masih melanjutkan penurunannya, at least dia bisa ngetes ke kisaran sini. Ini menjadi area yang benar-benar krusial untuk si Bitcoin ya, untuk dia bisa melanjutkan penguatannya seperti area-area sebelumnya nih. Ini pada tanggal 17-18 Juli dan di 26 Juli nih. Kita bisa lihat ya beberapa area sini. Nih, ini satu dan ini kedua gitu ya. Jadi ini potensi ketiganya ditambah dengan trendline support dan juga zona dari buyer yang sangat kuat sebelumnya. Jadi ini potensi support, next target support yang kuat secara daily menurut saya pribadi gitu. Tapi kalau misalkan let's say dia nggak koreksi sampai sini pun, dari sini dia udah bisa mantul lah, itu udah cukup bagus lah. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Next ini untuk outlook yang lain, ini yang rising wedge. Jadi kemarin juga kurang lebih ini udah saya tandain dengan buletan gini ya warna orange. Ini adalah momen krusialnya dia, apakah dia cuma sekedar fake out ya dari rising wedge dia, maka kita bisa mendapati atau melihat si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya. Kalau misalkan dia fake out, tapi kalau misalkan dia naiknya atau mantulnya itu cuma sekedar retest ke trendline ini, ya probabilitasnya untuk bisa melanjutkan penurunan. Nah, jadi mungkin kemarin ada yang nanyain, kok mantul kok katanya jelek gitu ya. Maksud saya mantul itu cuma ngetes doang ya resisten terdekatnya sebelum dia bisa drop lebih dalam gitu. Jadi kurang lebih seperti ini nih ya contohnya. Ini ada trendline support ya teman-teman, ini akan saya tebelin trendline support. Nah kemudian ketika memang harganya ini udah let's say breakdown kayak gini nih ya, breakdown, kemudian let's say dia mantul nih ya, mantul di sini maksudnya cuman sekedar ngetes nih, cuman sekedar ngetes trendline aja ya, trendline support yang garis warna ungu ini untuk dia bisa melanjutkan penurunannya. Nah ini yang saya maksud kemarin, dia cuma mantul sekedar retest doang untuk melanjutkan penurunannya kalau bukan fake out. Ini untuk skenario buruknya, maksud saya kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan ya saya pribadi nggak mengekspektasikan kalau misalkan bantingannya itu sekeras ini ya. Ini secara daily candle ini merah pekat banget, bahkan lebih pekat dari ya bisa dibilang bantingan sebelumnya nih. Kita bisa lihat nih ukuran candle-nya ini lebih besar parah ya untuk si Bitcoinnya gitu ya. Dan bahkan di zona yang area sini juga mampu di break nih
nih tanpa ampun nih ya. Support di sini juga mampu di break palingan ya, kita bisa melihat dari kisaran sini yang tadi juga sudah saya sampaikan ya nih. Kita bisa lihat sebelumnya nih ada reaksi, jadi potensi kalau misalkan dia masih melanjutkan penurunan, ini adalah area krusial untuk kita tengok outlook yang satu ini gitu ya. Next ini untuk si Bitcoin-nya ya. Jadi memang di video yang ini ya udah saya sampaikan juga kalau misalkan ini udah ada pelemahan momentum dari buyers sebenarnya. Yang lumayan mirip itu adalah ini ya. Ini rounding top ya. Jadi ini ketika dia uptrend, kemudian slow but sure ya. Dia ini udah kita lihat mengalami pelemahan, udah reject beberapa kali reject dengan area neckline. Kalau di situ istilahnya ke breakdown ya udah dia bisa drop lebih dalam lagi. Kemarin itu juga sudah saya sampaikan ya. Akhirnya dia ini melanjutkan penurunannya, cuman balik lagi saya tidak mengekspektasikan bantingannya itu sekeras ini gitu teman-teman ya. Langsung dibablas yang kita bisa lihat ini sempat terhenti sebentar ya di box warna ungu ini di sekitaran 22.600-an sampai 22.800. Di sini dia sempat struggling ya, atau ya tertahan sejenak lah ya. Nih ya, tuh time frame 1 jamnya udah kelihatan jelas ya. Dia sempat tertahan sejenak di sini kita bisa lihat ya, tuh tertahan sejenak kemudian langsung boom ya turun lagi mengejar next target di box warna coklat ini, bisa dibilang coklat atau orange lah ya. Ya, yang sekarang ini posisinya lagi di testing. So, kalau misalkan dari area sini dia masih mampu mantul gitu ya. Penguatannya itu ke kisaran berapa sih, Bro? Oke ya. Jadi saya akan coba menggunakan Fibo aja. Dari swing high-nya terakhir ya, pullback-nya dia terakhir, di sini swing low-nya dia yang terakhir. Ya, mungkin saya pasin aja ya, buletin ke 21.400. Jadi ini ada beberapa area target untuk kenaikannya dia gitu ya. Ini seperti di 22.100, 22.500-an dolar, 22.900-an dolar gitu ya. Dan di situ adanya confluence of resistance yang sebelumnya jadi support nih di box warna ungu, dan ya di sini sekarang ini di antara retracement 0,3 dan 0,5 nih di sini, di antara ini nih. Jadi let's say di kisaran 22.500 sampai 22.900-an dolar itu adanya confluence of support. Jadi perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Kalau misalkan untuk jangka pendeknya let's say Bitcoin ini dikasih naik dulu ya, mungkin naiknya bertahap ke kisaran area sini. Ini adalah area yang benar-benar perlu diperhatikan sama kita semua gitu ya. Karena bisa aja ini ke-reject, kemudian dia bisa melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Itu untuk diwaspadai. Tapi let's say kalau misalkan dia nggak dikasih mantul dulu, dia masih lanjut di short lagi gitu ya. Ya next target di box hijau bawah ini di sekitaran 20.600-an sampai 20.800-an dolar. Ya, dan untuk RSI time frame 1 jam juga extremely over sold juga. Kemudian time frame 4 jamnya kurang lebih sama juga nih ya RSI-nya ya. Jadi ya palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk ke next video. Sam Profit.